Kawan-kawan, ini alhamdulillah saya sedang bersama Prof. Budi Sulistiono. Dan beliau adalah Dr. Zaimuddin, itu senior kami di kampus. Kami sedang ada di sawah yang dulunya adalah telogo. Telaga itu danau atau telogo. Itu telaga. Oleh masyarakat telah diolah menjadi lahan alih fungsi menjadi lahan pertanian. Dan kalau ditanya dari manakah sumber airnya, kami tadi ditunjukkan oleh Prof. Budi dan oleh Pak Dr. Zaimuddin, inilah aslinya sumber air ya Pak ya. Dan ini menurut cerita masyarakat, sumber ini meskipun musim kemarau tetap ada airnya. Kita lihat ke dalam. Di dalam posisinya belum diisi, berarti ini memang diisi melalui mode timba air. Ini menurut cerita rakyat, air yang ada di sini merupakan kucuran bekas mandinya. Bidadari ini terbang dengan menggunakan alat transportasi yaitu kuda sembrani. Prof. Budi menjelaskan kuda sembrani adalah kuda yang bisa terbang ya Prof ya. Dan sekarang hanya ada telapak kakinya. Tadi kami berpose kaki kuda sembrani. Telapak kaki kuda ini, Pak, ini maksudnya apa? Ini kayaknya diambil menggunakan mesin air, lalu ditarik ke. Jadi sekarang sumber airnya itu langsung dimasukkan ke rumah gitu. Oke, nah ini ada penjelasan dari Pak Zaimuddin bahwa sumber air di Telogo ini sekarang diambil, diolah dan didistribusikan untuk kebutuhan rumah tangga ya Pak ya. Ke rumah-rumah. Luar biasa, ini udah modern sentuhannya nih. Melalui mesin jet pump. Jet pump. Kita lihat, artinya masyarakat sini yang dulu dikenal dengan masyarakat yang sulit air, jarang mandi, sekarang sudah berbeda ceritanya, ya Prof ya? Yes. Nah, di samping sumber air, kita selalu menyaksikan ya, ada pohon yang sangat besar, pohon tua. Ini saya kira ini pohon beringin ya. Beringin Pak ini. Beringin yang sengon sebelah Pak. Dan kita lihat masyarakat masih punya tradisi untuk merawat ya. Merawat pohon dengan diberikan kain, itu kita tidak tahu apa maksudnya. Kemul. Jadi kemul ini semisal di Bali. Jadi ini semisal di Bali. Ini dipakai di masyarakat Bali untuk apa? Untuk penghargaan ya. Di Bali itu sebagai apa, Prof? Ya, tanda syukur saja. Tanda syukur. Dan untuk keindahan aja ya. Keindahan dan juga simbol bahwa pohon ini jangan dirusak. Gitu ya, Prof ya. Nah, dijaga kelestariannya ya. Kita lihat lagi, ini pohon beringin yang akarnya luar biasa dan ini tekar ke atas. Nah, kita duga pohon ini adalah pohon tua ya, pohon yang ada seiring dengan adanya mitos tentang Telogo, mitos tentang kuda sembrani, tentang tapak kaki kuda, mitos tentang air yang mengucur dari bekas mandinya. Dan bekas mandi itu sampai hari ini masih diyakini. Kenapa air itu warnanya tidak bening atau keruh? Itu nyambung atau relevan atau paralel dengan cerita rakyat yang mengatakan bahwa air ini adalah air dari bekas mandinya. Diketahui namanya Prof ya? Tadi lupa nggak nanya, nggak kenalan tadi. Sudah ditanyakan, tetapi tidak tahu. Nggak tahu jawabannya. Yang ditanya lupa nggak kenalan, ya sudah kita terima apa adanya. Demikian teman-teman, terima kasih. Ini ada mitos bahwa disinilah dulu. Menurut informasi dari Pak Surono, di sini dulu ada bidadari gitu ya, yang punya kendaraan yaitu kuda sembrani, maksudnya kuda yang bisa terbang. Dan menurut kepercayaan kuda itu meninggalkan telapak kaki. Nah, ini kalau di sini kira-kira yang mana Pak Surono? Telapak kaki. Ya teman-teman, saya akan melihat seperti apakah yang dimitoskan sebagai telapak kaki. Yang puncak Gunung Api Purba yang barat sana
itu juga ada sumber mata air. Di situ namanya sumber mata air Comberan. Kelihatannya kan kotor kalau Comberan itu. Tapi sebenarnya dari celah batu itu mengalir air yang jernih. Itu menurut cerita yang masih diyakin turun temurun itu bekas pemandian bidadari. Jadi bekas pemandian bidadari akhirnya yang nyata keluar itu yang bentuk air yang saat ini keluar sumber mata air itu kan bekasnya. Bekasnya sebenarnya jernih, tapi bayangan kita kan namanya Comberan itu kan kotor, kan orang Jawa kan kotor, tapi sebenarnya itu bekas mitos. Jadi ini sama Bunda Sembrani sama Bidadari itu. Ya, teman-teman, kita saksikan ya. Inilah kalau orang Jawa bilang cikal bakal. Cikal bakal kenapa ada hunian di satu kampung yang awalnya dikenal dengan Kampung Tlogo ya, karena memang di depan saya ini yang sekarang sudah ditanami padi ini dulu adalah telaga. Telaga itu dalam konotasi Jawa artinya adalah danau, jadi genangan yang luas, dan ini saya kira alami karena ada sumber air. Tetapi berjalannya waktu masyarakat sini tampaknya memanfaatkan telaga ini menjadi kompleks persawahan gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan berdasarkan situs telaga inilah maka kampung yang ada di Mlanggeran ini dikenal dengan Kampung Tlogo. Tetapi dalam perjalanan waktu yang menghuni Kampung Tlogo ini secara tradisi tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kepala keluarga. Maka belakangan lebih populer kampung ini disebut sebagai Kampung Pitu gitu ya. Dulunya cuma 6 bulan atau sekarang kan sudah sampai 8 bulan lebih, ini air curah hujan masih. Pak Surono, nyuwun dipun sebutkan di sini 7 kakak itu secara berurut-urut. Yang pertama keluarga sinten? Saya sendiri Surono, Pak. Keluarga Satu. Pak Surono satu. Pak RT itu Dedi Setiawan. Pak RT yaitu keluarga Pak Dedi Setiawan. Ya, terus Pak Suhardi rumah di sini. Pak Suhardi ini yang keempat. Terus Pak Dalino. Pak Dalino keluarga kelima. Terus Pak Sugito. Pak Sugito Pak keluarga Sumadiono. keenam. Pak Sumadiono. Terus Pak Yanorjo. Pak Yatnorjo, sehingga persis jumlahnya 7 keluarga. Kalau jumlah jiwa 31, Pak. Total jiwa 31, tapi secara kakak 7 kakak gitu. Dan rata-rata agak terpisah nggih Pak Surono nggih, posisi rumah-rumah ya. Yang dekat semua ini, Pak. Ini aja yang itu kira-kira 10 meter ya, yang lainnya jauh.